Baik, berikut adalah tutorial cara menggunakan website Edunav. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus masuk ke link website Edunav, yaitu karismabangsa.edunav.net. Nanti akan saya berikan juga. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Jadi di sini di kolom pertama Bapak Ibu bisa memasukkan username dari akun parent Bapak Ibu. Lalu di bawahnya itu untuk password. Setelah dimasukkan, lalu kita klik sign in, maka akan muncul seperti ini. Untuk sign in pertama, Edunav akan meminta untuk mengganti password defaultnya. Tapi karena saya tidak mau mengganti, jadi saya akan reload saja. Akan back. Lalu akan seperti ini. Jadi pertama-tama tampilannya akan terlihat seperti ini. Jadi ini tampilan utamanya atau dashboard. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nama anak Bapak Ibu di sini dan juga ada kalender di bawah. Jadi kalender ini sudah terkalibrasi dengan kalender pendidikan, yaitu yang sudah dikirimkan lewat email sekitar 2-3 minggu yang lalu. Lalu di sini Bapak Ibu bisa melihat misalnya untuk minggu depan tanggal 21 sampai tanggal 25 itu ada IS1. IS1 itu artinya mid semester ganjil. Lalu setelah itu di minggu depannya lagi tanggal 3 Oktober ada PTC. PTC itu artinya adalah Parent Teachers Conference kepanjangannya. Jadi itu adalah hari pembagian rapor. Lalu kalau kita scroll ke atas lagi, ada menu yang pertama bisa Bapak Ibu klik. Jadi kalau kita klik yang bagian 3 titik horizontal ini, akan terlihat tampilan seperti berikut. Jadi untuk bagian kiri semester 1 2020-2021, Bapak Ibu bisa mengganti semester aktif dengan mengklik di bagian sini. Lalu pilih. Kalau bagian kanannya itu untuk mengganti bahasa. Jadi EN ini maksudnya English. Lalu bisa diganti menjadi bahasa Indonesia misalnya. Kita tetap pakai bahasa Inggris. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa ke bagian My Child. Jadi pertama klik yang sekarang 3 garis horizontal di bagian kiri atas. Lalu klik My Child, yaitu anakku. Lalu pilih nama anak Bapak Ibu. Setelah itu akan masuk ke bagian seperti berikut. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nomor induk sekolah, nomor induk sekolah nasional, nomor induk siswa nasional, dan seterusnya. Lalu di sini ada beberapa kolom penting. Jadi ketika kita klik yang bagian courses, is dan lain-lainnya ini, maka di bagian bawahnya akan berganti. Jadi untuk yang pertama yaitu course, itu Bapak Ibu bisa melihat nilai dari masing-masing mata pelajaran. Jadi ini adalah informasi dari mata pelajaran yang diambil oleh anak Bapak Ibu. Lalu kalau kita scroll ke bawah lagi, ada misalnya musik gitar, Japanese, dan lain-lain. Jadi kalau kita scroll ke bawah lagi, maka akan muncul informasi dari mata pelajaran tersebut. Jadi misalnya kalau musik sudah ada 2 tugas yang diberikan dan diinput nilainya oleh gurunya, dan kalau masih kosong itu artinya anak Bapak Ibu belum mengumpulkan tugas tersebut. Di sini ada tipenya, bisa jadi class assignment, bisa jadi practice, bisa jadi homework, atau bisa juga quiz. Jadi quiz juga bisa diinput di sini. Misalnya kita klik pelajaran yang lain, misalnya religion and moral education, yaitu pelajaran agama, pendidikan agama Islam. Lalu di sini Bapak Ibu bisa melihat sudah ada banyak tugas. Kalau kita scroll ke samping, kita bisa melihat nilainya juga. Jadi ada skornya 90. Kalau banyak yang kosong, artinya anak Bapak Ibu belum mengerjakan kuis atau tugas tersebut, atau gurunya belum mengupdate nilainya. Jadi mungkin karena telat, jadi belum sempat diupdate nilainya oleh guru mapelnya. Lalu kalau kita scroll ke atas lagi, kita bisa menemukan bagian is ini bisa untuk dilihat, untuk melihat hasil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester di 5 mapel tertentu, yaitu pelajaran bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Jadi untuk sekarang masih belum bisa diklik karena belum ada datanya, tapi nanti setelah muncul datanya bisa diklik lagi. Lalu assignment juga belum bisa. Schedule ini untuk melihat jadwal pelajaran dari di tiap hari. Bisa dilihat di sini.
Kalau kita scroll ke atas lagi ada attendance. Attendance itu untuk melihat sudah berapa kali anak Bapak Ibu ini tidak terekam sebagai tidak masuk atau terlambat masuk. Jadi kalau not present artinya tidak muncul sama sekali di sesi pelajaran. Kalau late artinya baru muncul setelah 5 menit pertama. Lalu kalau dalam satu hari anak Bapak Ibu terekam not present minimal 3 kali, maka akan otomatis terekam sebagai absen dalam hari tersebut. Jadi ini akan masuk dalam penghitungan hari absen di rapor. Lalu setelah itu yang paling penting adalah di weekly report, karena mulai minggu depan weekly report tidak akan dikirimkan PDF-nya lewat WhatsApp lagi, tapi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri di website Edunav ini. Jadi weekly report akan diupdate setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi misalnya untuk report minggu ini baru akan muncul di hari Minggu pukul 8 pagi. Lalu kita bisa melihat yang hasil sebelumnya. Kalau Bapak Ibu klik di sini, maka akan otomatis mendownload dan Bapak Ibu bisa melihat hasil downloadannya seperti yang saya biasa kirimkan setiap hari Minggu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau begitu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa segera ditanyakan ke saya.